Pace bene, masih di mea culpa. Cukup lama tidak ada video. Kali ini saya mau membahas satu tulisan tentang Ignatius, bukan dari Ignatius sendiri, tetapi Ignatius yang mencoba menegaskan bahwa yang menjamin benarnya kesaksian Yesus adalah dirinya sendiri. Dengan melihat kelahiran, sengsara, wafat, dan bangkitnya. Jadi orang-orang yang menuntut di mana memang dikatakan bahwa Yesus itu juru selamat, tidak perlu mencari pendasarannya secara radikal, kita katakan secara ekstrim dari luar diri Yesus, sebab Yesus sendiri sudah membuktikannya dengan mengalami sengsara, wafat, dan bangkit. Itu adalah arsip paling otentik untuk membuktikan bahwa Yesus itu juru selamat. Nah, apa yang terjadi? Setelah abad kedua, orang-orang mulai bingung. Orang-orang yang melihat langsung kebangkitan Yesus, mengalami sendiri, hidup bersama dengannya, sudah tidak ada. Lalu bagaimana kita mencari tahu hal otentik tentang dirinya, tentang Yesus ini? Siapa bisa menjamin bahwa yang kita ikuti ini benar? Lalu muncullah ini. Para penganut Judaisme lokal mengklaim bahwa Injil, pesan Kristen yang didefinisikan oleh Ignatius sebagai ajaran Kristus, mendapat dukungan dari kitab suci Yahudi. Ada yang berkata memang ada dukungan dari sana. Benar bahwa Yesus itu sudah diramalkan dalam kitab suci, dalam perjanjian lama. Maka ada yang berkata jika tidak ditemukan dalam arsip ini maksudnya perjanjian lama itu, saya tidak percaya pada Injil. Dan ini disputasi, perdebatan, perbincangan tentang ini sampai sekarang terjadi. Orang-orang yang tidak mau mengikuti Yesus, ada yang berkata memang di mana dia disebut Tuhan, katanya. Dan orang mencari arsip di luar dari diri Yesus untuk percaya supaya bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, kebutuhan orang-orang Kristen ini adalah untuk menemukan kesaksian tentang kehidupan Yesus dari Nazaret dalam teks-teks yang tepat dari kitab-kitab Ibrani. Nah, perlu sekali secondo scritture, menurut kitab suci, sebab akan lahir seorang juru selamat, harus ditemukan itu dalam kitab suci menurut orang Kristen dulu, masa sekarang juga ada. Dan memang Ignatius tidak membatalkan itu ya, bahwa benar kita juga harus mencari, kita juga perlu mencari bagaimana Yesus itu diramalkan kedatangannya. Tetapi arsip paling utama adalah dirinya sendiri. Itu yang ditekankan oleh Ignatius yang saya mau katakan ini. Jadi sudah dari dulu itu perlu menurut kitab suci. Nah, untuk memberikan testimoniansa, kesaksian, oh benarlah Yesus ini adalah Tuhan. Dialah yang perlu kita ikuti. Jadi sudah ada pencarian macam itu. Dan ada kebingungan di tengah umat. Lah, kalau begitu yang mana harus kita terjemahkan secara alegorik? Yang mana harus kita terjemahkan sebagai literer? Benar terjadi peristiwa itu. Yang mana, bagaimana alegoriknya? Benarkah, misalnya kemarin ada yang bertanya kepada saya, benarkah Ulangan 18 ayat 18 itu berbicara tentang Yesus atau tentang Yohanes? Kitab Ulangan dari Taurat Musa hendak dipertentangkan dengan Yesus yang hidup di, kita sebutlah, abad pertama kita. Itu menuntut tafsiran tentu saja. Dan seolah-olah pewartaan yang dilakukan oleh Yesus harus berdasarkan pada kitab suci itu. Sebab bila demikian, pewartaannya tidak didasarkan pada dirinya sendiri atau dalam kesatuannya dengan Bapa. Nah, sebab aku berkata, mengatakan apa yang Bapa inginkan untuk dikatakan, kurang lebih begitu. Dalam suratnya, Ignatius meninggalkan sikap damai pada masa itu, damai dalam arti hanya untuk sekedar menyenangkan orang, dan mengatakan dengan cara yang paling kategoris bahwa
Otoritas Kristus hanya berasal dari karyanya, dari sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Tentu di sini kalau kita bicara tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan, kita berbicara tentang Yesus bukan hanya sekedar pribadi historik di tengah manusia, tetapi dalam kesatuannya dengan Bapa. Tritunggal, itu yang kita sampaikan. Iman tidak perlu bergantung pada kesaksian kitab suci Yahudi. Sangat rigid dikatakan oleh Ignatius di sini. Meski pada kenyataannya orang bisa juga menemukan pendasaran pada kitab suci itu. Nah, kita tidak berbicara tentang ajaran gereja Katolik. Kita berbicara tentang pemikiran Ignatius pada waktu itu. Dan tentu saja pemikiran ini tidak melenceng dari kenyataan bahwa Kristen itu mengikuti Kristus. Kan gitu ya. Faktanya, Ignatius sepenuhnya membalikkan sikap kaum Judaisme. Mereka mendasarkan pesan dan otoritas Kristus pada kesaksian. Nah, lihat. Itu persoalannya sekarang. Memang di mana rupanya ditulis Yesus itu Tuhan. Nah, berarti orang sedang mencari sesuatu yang lebih besar dari fakta bahwa Yesus itu Tuhan. Yaitu dari tulisan. Di mana ditulis? Sebaliknya, Ignatius mendasarkan makna dan nilai kitab suci pada otoritas Kristus. Justru karena ada Kristus ini, kita menerima perjanjian lama dan perjanjian baru dalam konteks kekristenan. Kan begitu ya? Memang itu perjuangan besar pada konteks Ignatius ya. Dia dihibur di abad pertama, abad kedua, akhir abad pertama, meninggal di awal abad kedua. Nah, ini saya katakan konteks dia adalah bahwa yang mana kita ini? Siapa kita ini? Orang Kristen ya. Apakah kita masih memakai kitab Yahudi? Tapi kita sudah mengikuti Kristus. Tapi kalau kita mengikuti Kristus, benarkah dia ini Mesias? Di mana rupanya dikatakan? Mana ayatnya? Bagaimana orang? Memang dalam konteks kita tidak merasakan pertanyaan orang Yahudi ini. Yang kita rasakan sekarang di Indonesia, pertanyaan orang-orang Muslim tentang di mana ditulis Yesus itu Tuhan. Jadi pertanyaan serupa. Maka jawaban dari Ignatius ini bisa membantu kita. Tak perlu, bahkan kalaupun ada, itu bagus. Tapi kalaupun orang kesulitan mencari, tak perlu untuk melihat apakah Yesus itu Tuhan, otoritas kesaksiannya pada sebuah tulisan. Tetapi dari apa yang dia sudah lakukan dan dicatat dalam kitab. Dan jangan lupa, bagaimana inilah salah satu efeknya sebenarnya yang menguntungkan Kristen, bahwa Isa Al-Masih yang dituliskan dalam Al-Quran itu terbukti juga bahwa dia tidak mati, abadi. Kan begitu ya, abadi. Tapi kita tidak perlu mencari bukti otoritas Kristus itu atau mendasarkan otoritasnya, kesaksiannya, kebenaran karyanya pada tulisan-tulisan. Bagi saya, kata Ignatius, arsipnya adalah Yesus Kristus sendiri. Itu arsipnya yang paling utama. Bahwa tulisan-tulisan secara simultan, multiplikasi, ada pendabelan kisah yang sama di kitab-kitab yang berbeda. Mengapa bisa? Karena besar sekali kemungkinan bahwa yang mereka tulis itu adalah fakta, yaitu tentang sengsara, wafat, dan kemudian dikatakan sebagai adanya kebangkitan. Yesuslah yang menerangi. Terbalik argumennya, bukan lagi di mana Yesus itu ditulis sebagai Tuhan. Bukan, tak perlu lagi. Yesus yang sudah menuliskan dengan perbuatannya. Dialah, kata Ignatius lagi, yang mengizinkan saya menafsirkan perjanjian lama dan memberi saya bukti bahwa perjanjian lama itu diilhami. Orang Kristen menerima perjanjian lama itu bukan karena kita ini mengikuti Yahudi, tetapi karena kita ini mengikuti Kristus. Maka masuk akal sekali penalaran yang ditawarkan oleh Ignatius ini untuk orang-orang yang bukan Yahudi, untuk kita masa kini. Karena dulu pernah juga ada persoalan, apakah untuk menjadi seorang Kristen seseorang harus menjadi orang Yahudi dulu?
Ini supaya terhitung sebagai bangsa terpilih. Apakah saya bisa tetap menjadi bangsa terpilih bila saya bukan orang Yahudi? Nah, ini persoalan besar pada orang-orang Yahudi yang mengikuti Kristus waktu itu. Untuk kita tidak sulit, karena saya yakin dengan menjadi Kristen, saya bagian dari bangsa terpilihnya Allah, umat pilihannya, meskipun saya orang Batak. Bukan perjanjian lama, ini menarik rumusan menutup ini. Bukan perjanjian lama yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias, tetapi sebaliknya. Saya memulai dari keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias dan saya menafsirkan Alkitab Ibrani. Ini adalah cara baru untuk melihat hubungan antara pesan Kristen dan kitab suci Yahudi. Ciao, ciao.